Bagaimana Pak Yada? Kita mulai saja. Boleh, Pak. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kepada Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik SMA dan SMK, dan juga orang tua siswa. Hari ini Alhamdulillah kita semua dapat mengikuti kembali acara seminar online IT Talk Series yang kelima ya, yang dilaksanakan melalui Zoom dan live YouTube. Yang pada kesempatan ini menghadirkan narasumber kita, yaitu Mas Muhammad Nurdiansyah. Ya, beliau adalah seorang full stack web developer dari PT Media Wave Interaktif. Yang pada kesempatan ini kami undang berkaitan dengan tema yang kita angkat hari ini, yaitu terkait dengan teknologi dan aplikasi web untuk industri. Ya, harapannya semoga beliau dapat memberi gambaran ya, sharing pengalaman dan juga pengetahuan seputar teknologi dan aplikasi web di industri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Tirtologi, yaitu Prof. Derajat Kuncoro, yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Teknik Informatika Universitas Tirtologi yang telah menyelenggarakan dan mensponsori acara seminar online pada hari ini. Berikut akan saya sampaikan beberapa susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah kata pengantar dan sambutan dari Kaprodi TI. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan CV dari pembicara atau narasumber kita. Kemudian kita lanjutkan dengan materi, dan di akhirnya akan kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan ya Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan ya kepada narasumber kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya kita akan mulai seminar online hari ini ya. Yang pertama adalah kata pengantar dan sebutan dari Kaprodi Teknik Informatika, yaitu Bapak Yadarullah Eskom dan Mkom. Ya, saya persilakan kepada Bapak Yadarullah untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih Pak Ade Syaputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Informatika, di mana tema webinar hari ini adalah teknologi dan aplikasi web untuk industri, yang insya Allah nanti akan dibawakan materinya oleh Saudara Muhammad Nurdiansyah. Beliau adalah full stack web developer atau IT developer di PT Media Wave Interaktif, yang punya pengalaman lebih dari 5 tahun menerapkan teknologi web ya, untuk industri. Kita berharap nanti beliau bisa memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, serta seperti apa penggunaan aplikasi web untuk industri. Saya mengucapkan selamat menyaksikan, selamat menikmati acara hari ini. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ade Syaputra. Ya, demikian. Terima kasih Pak Yada. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu saya akan membacakan CV dari pembicara kita hari ini, yaitu Mas Muhammad Nurdiansyah. Ya. Bisa kita lihat bersama di sini CV dari beliau. Ya. Pengalaman beliau ya, sebelumnya itu beliau adalah full stack web developer di PT Anda Labs ya, tahun 2014 sampai dengan 2019. Dan ada terlihat beberapa proyek yang sudah pernah beliau tangani ya selama di PT Anda Labs ya. Kemudian di tahun 2019 ya sampai sekarang beliau adalah full stack web developer di PT Media Wave Interaktif ya. Pendidikan beliau ya sebelumnya beliau adalah pernah belajar di sisi IT FTUI ya, mulai dari 2012 sampai 2014. Kemudian melanjutkan S1-nya di Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT ya,
dan lulus di tahun 2018. Ya mungkin untuk lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya apa namanya mengenai CV beliau. Oke, ini akan saya sharing ya absensi kehadiran untuk webinar hari ini. Jadi teman-teman bisa langsung masuk aja ke link tersebut ya untuk mengisikan form kehadirannya. Oke, tanpa berapa lama kita akan mulai webinar hari ini. Kepada Mas Muhammad Nurdiansyah diberikan kesempatannya. Silakan. Baik, Mas Ade, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kan suaranya? Ya, jelas Mas. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Universitas Triologi telah memberi kesempatannya kepada saya untuk menjadi narasumber di acara webinar ini. Terima kasih juga kepada Pak Yada yang telah mengundang saya juga ke acara ini. Insyaallah ya. Yang berjudul Teknologi Aplikasi Web untuk Industri. Saya share itunya, presentasi sebentar. Ya, silakan. Sudah kelihatan? Sudah jelas kelihatan. Oke. Saya Muhammad Nurdiansyah atau dipanggil Ian ya. Sekarang saya bekerja di Media Wave sebagai full stack developer, web developer khususnya. Nah itu saya ada kontak di LinkedIn kalau ada yang mau kontak. Jadi Media Wave ini, saya bekerja di perusahaan Media Wave. Media Wave ini perusahaan yang berbisnis dengan sosial media monitoring. Jadi semua percakapan yang ada di sosial media kita kumpulkan jadi big data, di mining, terus dianalisis, baru dicerna pakai aplikasi kita, ntar keluar analitiknya. Kita menjual data-data analitik sosial media. Selain itu Mediawave juga sebagai vendor perusahaan-perusahaan yang besar seperti Telkomsel, ataupun pemerintahan. Jadi saya ini mendalami di IT itu ada banyak sebenarnya. Tapi saya mendalami khusus di web developer. Membutuhkan ya yang namanya aplikasi. Nah, di perusahaan-perusahaan ini banyak aplikasi. Jenis-jenisnya ada desktop, web, dan mobile. Di desktop ini sebenarnya dulu ngetren jadul ya, cuman sekarang masih kepakai banyak browser-browser, terus membuat aplikasi pakai NetBeans, Notepad++ itu masih digunakan. Dia sifatnya itu offline biasanya, kebanyakan. Terus yang kedua itu ada mobile aplikasi. Nah, sekarang industri membuat aplikasi untuk perusahaan itu sendiri berbentuk mobile aplikasi agar dapat digunakan dengan mudah gitu kan. Sekarang kan banyak masyarakat ini kan udah punya aplikasi, punya smartphone mobile. Dan yang terakhir itu web aplikasi. Tapi perusahaan ini ngincer mobile app ini banyak kelowongannya juga. Kenapa?
Nanti saya jelaskan. Jadi walaupun walaupun banyak diminati, tapi sebenarnya mobile itu bergantung kepada web aplikasi, karena mobile itu tidak bisa tanpa bantuan web aplikasi. Nanti jelaskan di mana aplikasi yang atau yang disebut. Halo, maaf keputus. Oh iya, nggak apa-apa. Bisa di-share lagi slide-nya. Tadi sampai mana ya putusnya? Ya, tadi masih ayah di sini. Saya ulangi ya. Ini ya, benar ya. Ya, Jadi benar. di dunia web aplikasi ini ada dua jenis. Pertama itu back-end atau API, atau orang kuliahan tuh bilangnya web service. Dia itu fokusnya ke data-data, proses data, query database, ngambil data, update data lewat sini. Sedangkan si front end ini atau yang disebut web UI, halaman Facebook, halaman Google, halaman Twitter, halaman macam-macam lah, itu yang tampilan ada tombol, ada gambar. Nah, itu sebenarnya adalah front end web aplikasi bagian front end. Nah, nanti si front end ini bakal komunikasi dengan back end. Begitu. Nah, ini penjelasan API atau web service. Jadi API itu adalah sarana untuk berkomunikasi antara aplikasi. Bayangin kalau misalkan aplikasi mobile smartphone Anda tuh WhatsApp misalkan. Nah, itu dia manggil API ini untuk berkomunikasi dengan database servernya gitu. Jadi membutuhkan ini. Desktop juga kadang-kadang dia membutuhkan web aplikasi, web API ini. Sedangkan front end atau web UI ini seperti desain-desain visualisasi dari data-data yang tadinya berbentuk teks dijadiin sebuah visual gitu. Misalkan list teman di Facebook, dia munculin ke tampilannya itu jadi lebih bagus, misalkan lebih berurut, lebih bisa dicari gitu, ada tampilan fotonya gitu. Itu. Nah, ini keuntungan dan kegunaan web API. Pertama, dia bisa dipakai. Jadi mobile itu bakal bergantung ke si API ini. Desktop aplikasi juga bergantung dengan API ini. Terus dia lebih banyak ke logika dan data. Jadi nggak butuh semua kemampuan desain gitu. Misalnya kita nggak cocok buat desain, kita bisa dalam ini bagus gitu. Sama ini cocok buat untuk fresh grade atau yang baru-baru lulus dari kuliah gitu. Kalau mau cari kerja, ngambilnya yang ini back end. Soalnya dia lebih simple, nggak butuh pengalaman kerja, nggak butuh ini. Yang penting dia bisa
membuat fungsi-fungsi dari API ini. Gitu. Nah, yang ini keuntungan web UI atau front dalam industri. Biasanya perusahaan-perusahaan ini nyarinya yang udah berpengalaman, soalnya dia lebih harus nyari orang yang tahu gimana psikologisnya user, gimana penempatan button, penempatan apa sih tombol, penempatan logo. Nah, dia harus udah tahu, udah ngerti itu gitu. Gimana enaknya, warnanya juga. Jadi ini biasanya kalau yang udah mendalami API, udah kenal sana, kenal sini, baru dia ngelamarnya web front ini gitu. Dia nggak banyak logika, cuman dia harus kenal etika-etika user interface, dan dia juga butuh skill untuk desain web page, atau kalau di mobile juga sebenarnya ada mobile UI, jadi dia ngebentuk apa sih desain aplikasinya, gimana cara dia ngebuka list chat misalnya di WhatsApp, itu kan perlu desain juga kan. Nah, ini sebenarnya namanya UI gitu. Jadi ada dua. Pertama itu API sama web UI gitu. Nah, ini alasannya kenapa web API itu lebih banyak dipakai. Yang saya atau desktop juga bisa dipakai oleh smartphone, aplikasi smartphone ini, dia berkomunikasi dengan API. Sedangkan di perusahaan-perusahaan itu lagi naiknya mobile aplikasi. Otomatis kebutuhan API juga sama besarnya sama mobile aplikasi ini kan. Nah, makanya kata saya, kenapa pekerjaan web API ini lebih banyak dari mobile aplikasi sama orang yang bisa melanjutkan kerjaan sebelumnya. Biasanya perusahaan-perusahaan itu kan ada yang keluar, ada yang masuk gitu kan, ada yang yang keluar pensiun gitu misalkan. Nah, rata-rata perusahaan itu pakai 3 program bahasa pemrograman ini. Yang paling banyak sebenarnya PHP, karena paling mudah dipakai, banyak gampang dipakai juga, banyak yang dipakai. Tapi perusahaan tertentu doang yang pakai, soalnya dia rada banyak codingan di sini. Kalau Golang ini jarang sebenarnya, cuman sekarang ini lagi naik banget. Golang ini soalnya dia bagus banget codingannya, lirik oleh si perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau kalian mau habis lulus kuliah atau sekolah gitu mau langsung kerja, coba dalamin bahasa pemrograman 3 ini. Sebenarnya ada satu lagi Java. Java juga dipakai sama backend, tapi kadang-kadang itu yang mau Java itu perusahaan gede gitu. Jadi yang baru lulus itu jarang ada yang mau, perusahaan-perusahaan gede. Itu juga populer. Nah, biasanya itu perusahaan-perusahaan juga sering pakai framework, namanya framework Laravel sama Symfony. Satu lagi itu CodeIgniter, CI. Tapi kalau CI itu menurut saya kurang teratur codingannya. Jadi kalau mau handover, mau dikasih ke orang gitu, misalkan ditransfer kerjaannya, susah. Jadi perusahaan-perusahaan itu sebenarnya standarnya itu Laravel atau Symfony. Nah, di sini ada sedikit tips kalau kalian mau ngoding itu, pakai
Atom.io ini sejenis, dia punya fitur banyak banget. Sebenarnya ini ada saingannya itu Visual Studio. Tapi menurut saya Atom ini lebih banyak fiturnya ya, lebih ringan juga dan gratis. Nah, ini ada satu lagi namanya PHP Storm. Dia codingan untuk editor, dia codingan semua di mapping gitu. Jadi enak ngodingnya lah. Tapi masalahnya dia berbayar. Nah, saya juga sebenarnya dibayarin kantor juga pakai PHP Storm ini gitu. Nah, selanjutnya, nih saya punya contoh kerjaan saya yang saya pernah kerjakan. Ini social web namanya. Kita buka aja ya langsung. Mana nih? Nah, ini aplikasi monitoring pakai Laravel. Jadi bentuknya kayak gini, dalam login. Jadi selain kita bisa ngoding, kita juga bisa membuat security gitu. Kayak itu, soalnya perusahaan-perusahaan itu lebih mementingkan security daripada isinya gitu. Soalnya data-data itu sangat-sangat mahal ya. Jadi harus diprotek. Ini saya coba masuk ke aplikasinya. Nah, ini sebenarnya simpel sih, cuman nampilin data gitu. Nah, ini chart-chart ini, terus ada tampilan postingan dari sosial media. Ini dalam satu halaman ini namanya web UI. Sedangkan yang API itu, contohnya seperti ini. Sebentar ya. Jadi teman-teman bisa bedakan nih. Ini web UI itu berbentuk tampilan yang kita chart berbentuk. Sedangkan API itu seperti internet saya. Nah, jadi dia cuman kerjaannya API itu cuma nampilin data-data yang ditranslate ke web UI jadi kayak gini. Jadi tampilan yang bagus kayak gini gitu. Contoh lainnya ada si buat presiden. Sebentar. Saya nggak ada internet. Nah, tampilannya gini, biasa harus ada login ya biar datanya nggak kebocoran. Tampilan dalamnya kayak gini. Informasi seperti ini berbentuk visual gitu, ini namanya web UI. Di sini ada juga connect sama API. Gimana ya? Nih, saya lagi lambat.
Ya pokoknya seperti inilah contohnya gitu. Ini yang pakai Presiden Jokowi gitu kemarin. Oke, itu salah satu contohnya. Ya, segitu aja mungkin ya untuk sharing sessionnya. Semoga bermanfaat. Sekarang saya kembalikan ke Mas Ade. Baik, terima kasih Mas Nurdiansyah. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman SMA, SMK bisa mengajukan pertanyaannya ya di di chat ya. Jadi silakan saja ya ditanyakan kepada narasumber kita ya. Mas Nurdiansyah, mungkin bisa di-sharing kira-kira apa sih yang awalnya ngebuat Mas Nurdiansyah untuk memilih nih sebagai full stack? Sebenarnya kan full stack setelah sendiri kan ya harus menguasai dua-duanya ya front end back end ya. Untuk menempuh sana kan luar biasa tuh perjuangannya itu. Mungkin bisa di-sharing kemungkinan ini banyak teman-teman dari SMA SMK. Sebenarnya saya pas sudah lulus kuliah itu pengen banget gitu ya join ke perusahaan besar gitu. Kebetulan pas saya masuk itu disuruh awalnya sih back end doang karena emang baru lulus gitu ya. Tapi sebenarnya saya mau juga belajar UI juga. Jadi bisa desain, bisa ngolah data juga. Jadi saya akhirnya bilang ke bos saya mau dua-duanya gitu. Ya selain karena hobi juga, ya karena full stack itu lebih mahal bayarannya gitu. Oke. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan kan ya kalau misalkan baik teman-teman yang baru lulus dia baru menguasain sebagai back end aja, berarti masih ada kesempatan lah ya. Iya betul. Sebenarnya yang back end itu lebih mudah soalnya, lebih apa sih? Tapi kalau teman-teman bisa dua-duanya langsung wah, bagus banget itu, sangat-sangat dicari oleh perusahaan. Tapi pengalaman saya emang harus ada pengalaman dulu untuk jadi megang dua-duanya gitu. Awalnya juga di Andalab itu saya back end doang. Tapi setahun kemudian baru jadi full stack gitu. Harus berani sih soalnya. Harus banyak belajar apa ya istilah banyak research. Kayak misalkan Tokopedia itu kan banyak UI-nya sering berubah-berubah tuh tampilannya ya. Iya, iya. Kita juga harus pelajarin tuh kenapa dia berubah gitu. Oh karena nggak cocok sama orang tua gitu yang mencet-mencet di aplikasi gitu. Makanya mereka ngubah-ngubah terus sampai dapet posisi yang enak-enak gitu. Oke. Gitu Mas Ade. Iya. Kemudian ya tadi memang sudah Mas Nurdian saya sampaikan ya ada beberapa bahasa pemrograman yang memang perlu dipelajari ya. Apakah memang harus semuanya atau gimana nih? Nggak harus sih. Sebenarnya kalau misalkan mau mengincar pekerjaan doang gitu ya, ya yang tadi aja salah satunya aja nggak apa-apa. Udah banyak perusahaan yang cari itu. Tapi kalau nggak menutup kemungkinan teman-teman ini bisa belajar semua bahasa pemrograman itu. Saya juga sebenarnya bisa banyak, cuman karena fokusnya ke sana ya saya pelajarin yang itu dulu gitu, yang utama gitu. Oke. Gitu. Ya baik. Ya ini kebetulan udah ada yang bertanya nih, Mas dari Mas Andreas Medi. Izin bertanya, bisa di-sharing nggak kira-kira pengalaman awal untuk jadi developer itu harus dimulai belajar dari mana? Apakah harus belajar coding atau belajar analisis? Itu gimana kira-kira, Mas?
Kalau mau jadi developer ya awalnya belajar coding tentunya. Soalnya dengan belajar coding dengan sendirinya kita nanti di tengah jalan bisa menganalisis problem-problem yang terjadi di sana. Sehingga menjadi sebuah pengalaman kita nanti pas kita mau up ke analisis. Soalnya kan kalau di pekerjaan itu analisis itu di atas developer ya gitu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan, nah biasanya perusahaan-perusahaan itu ngelihat dia udah pernah ngoding belum, walaupun nanti di analisis dia udah nggak ngoding gitu. Jadi awalnya itu harus ngoding dulu sebenarnya untuk mengambil pengalaman aja gitu. Ya, berarti memang ya sangat diperlukan lah ya basic coding gitu lah ya. Apalagi nanti kalau misalkan sudah di posisi analis, kalau nggak tahu coding ya serba salah juga. Iya, betul banget. Iya. Ntar ditipu sama bawahannya. Iya. Oke, berikutnya Itu yang sering kejadian. Dari Rizwan nih, ada pertanyaan, Bang, lebih bagus pakai code editor Atom atau Sublime atau Visual Studio Code? Sarannya gimana, Bang? Kalau yang mau gratis, Atom. Menurut saya Atom. Soalnya plugin-plugin itu banyak banget ya. Gratis. Sedangkan Sublime itu gratis. Cuman kan kadang ada pop-up suruh bayar gitu loh. Oke. Kan ngeselin juga gitu. Tapi plugin-pluginnya susah juga importnya. Waktu terakhir saya pakai Sublime itu importnya ribet. Sedangkan kalau Atom itu tinggal klik install gitu. Kalau Visual Studio itu juga bagus. Cuman kalau menurut saya sih ini selera aja sih, Atom sama Visual user interface-nya tuh lebih enak. Tapi sebenarnya sama aja, dua-duanya bagus gitu. Berarti Terserah kembali sih, ke itu selera ininya sih. ya. Kembali ke usernya yang menggunakan yang mana ya. Kalau yang mau yang berbayar itu PHP Storm, kalau Java IntelliJ, kalau Android Studio gitu kan. Itu kan udah bagus ya. Cuman berbayar. Kecuali Android Studio kan gratis dari Google. Oh iya. Oke deh Mas, ya, ini ada yang nanya lagi nih. Bisa dijelaskan nggak tentang pemrograman Golang itu seperti apa? Kenapa bisa diminati banget di industri? Oke, pengalaman saya pakai Golang itu karena dia itu udah multi threading prosesnya. Misalkan kita membuat web API gitu, ada request 1, 2, 3, 4, 5. Itu dikerjain 5-5-nya bareng-bareng. Jadi nggak ada antrian, nggak ada interupsi gara-gara request yang lain. Jadi perusahaan-perusahaan tuh, wah ini yang dibutuhkan nih sama perusahaan gitu. Kedua, emang codingannya itu menurut saya sih simpel ya. Nggak terlalu banyak codingan. Kalau Java kan panjang, rame lah istilahnya ya. Yeah. Jadi kayak harus diapalin tuh banyak banget gitu. Terus yang ketiga itu dia punya namanya teknologi HTTP 2. HTTP 2 tuh kayak lebih bagus daripada HTTP biasa gitu. Nah, sebenarnya di program bahasa pemrograman lain ada, cuman pencetusnya itu Golang, jadi lebih percaya mungkin ya mereka itu. Codingannya sebenarnya simple, bisa dipelajarin, bahkan sampai fungsi-fungsinya itu bisa dilihat logik ya gitu. Kita klik gitu, sampai ada dokumentasinya gitu, lengkap. Jadi pada suka itu sebenarnya. Cuman ada kekurangannya Golang itu. Kadang kalau misalkan ada troubleshoot, misalkan ada perusahaan pakai Golang, terus yang ngerjain aplikasinya itu resign atau apa sih keluar dari perusahaan itu. Terus ada problem di aplikasinya. Kadang-kadang nyari orangnya itu susah. Soalnya langka. Yang bisa Golang itu yang bisa Golang fasih gitu, langka. Makanya teman-teman nih, kalau bisa Golang mantep banget gitu.
Ya, Soalnya karena kalau troubleshoot-nya itu susah gitu, pada nggak tahu. berarti satu sisi peluang, tapi Gitu. satu sisi ya itulah ya, apa namanya, lebih mudah Iya, ya iya. menggunakan Golang ya. Kalau ya, kalau program bahasa lain kan perusahaan-perusahaan udah percaya gitu. Kalau misalkan ada problem juga banyak yang bisa gitu. Nyari orangnya gampang lah istilahnya. Itu Hmm. sih sebenarnya. Kalau penglihatan perusahaan ya, kalau penglihatan kita mah sebenarnya Golang itu enak gitu. Mantap gitu. Oke deh. Gitu. Ini Mas ada pertanyaan lagi nih dari Waskito. Ya. Untuk bahasa pemrograman Java, perusahaan banyak yang cari nggak sih? Banyak banget. Banyak. Paling dicari sebenarnya. Hmm. Tapi kadang-kadang ya itu sama kayak web UI gitu. Dia perusahaan-perusahaan tuh lebih banyak cari yang udah berpengalaman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau pakai Java ya silahkan aja gitu. Dalemin, expertin gitu. Biar jago gitu. Biar perusahaan tuh yakin eh, bisa problem mereka gitu. Gitu. Banyak banget dicari sebenarnya. Cuman kalau saya sih bukan style saya pakai Java gitu aja. Ya, peminatnya banyak, tapi ya kompetitor pun juga sesama yang apply pun juga banyak ya. Iya, soalnya sebenarnya Java itu mahal banget. Jadi gimana gitu. Oke deh. Ini berikutnya dari Andreas. Bang, contoh aplikasi membuat UI itu apa saja yang mudah dipakai dan user friendly? Saya sih biasanya pakai library lib yang udah ada gitu. Kayak misalkan Buefy. Nah, saya share screen dulu ya bentar ya. Oke deh. Saya biasanya pakai Buefy. Nah, ini sebenarnya tinggal pakai aja gitu. Jadi ini enak banget. Kita kalau pakai ngoding, dia udah nentuin gimana posisi-posisi textbox atau posisi field gitu. Ini enak banget. Terus juga apa ya, lebih bagus aja kelihatannya tuh, cantik. Mana? Oh, kayak gitu. Ini buat saya copyin deh. Terus ada lagi namanya, ini juga punya Google sebenarnya. Ini juga punya Google. Ini juga bagus. Dia ada library buat background, buat image, buat komentar kayak thread di chat. Nah, kan kalau bahasa pemrograman itu pakai WJS. Ini juga dicari sama perusahaan ya, WJS ini nggak butuh banyak belajar gitu ya. Kalau udah tahu JavaScript sih ini enak banget sih. Gitu. Seperti itu Mas Ade. Oke deh. Ini ada yang bertanya nih, kebetulan dia mungkin minatnya di data science. Sebaiknya Oh gitu. mempelajari bahasa Python atau MATLAB ya? Katanya. Python biasanya. Soalnya lebih ini ya, apa itu? Sebenarnya data science tuh ada teman saya di kantor. Dia pakai Python. Soalnya kalau Python itu lebih apa ya bahasanya? Di semua OS itu dia support, udah ada library-nya, nggak usah install apa-apa.
dan kita install OS Ubuntu Linux gitu, udah ada Python gitu. Sedangkan kalau MATLAB saya kurang tahu sebenarnya, cuman kayaknya harus ada library tambahan gitu untuk install gitu. Jadi agak ribet sih. Menurut saya sih gitu sih. Python lebih asik dan nggak cuma data scientist juga dipakai, bisa dipakai web juga, bisa pakai, contohnya si Tokopedia itu pakai Python sebenarnya. Kalau saya pernah dapat bocoran dari teman saya pakai Python di sana. Bukalapak juga pakai Python nggak salah ya. Gitu. Mungkin populer juga sebenarnya. Menggunakan Python ya daripada MATLAB ya. Iya. Oke, kemudian ada yang bertanya nih, kira-kira untuk lapangan pekerjaan paling banyak dibutuhin back end atau front end? Biasanya sih kalau sekarang banyaknya di front end. Soalnya yang sering berubah itu kan yang front end ya. Iya. Biasanya kalau back end itu jarang berubah gitu. Satu orang juga bisa bikin gitu. Sedangkan UI kan banyak banget gitu modelnya. Kadang hari ini begini, besok udah berubah lagi. Jadi butuh banget gitu front end sebenarnya. Gitu. Kira-kira untuk satu tim itu paling banyak tim front end atau tim back end? Membernya? Biasanya sih kemarin saya ngerjain sebagai back end, front end-nya ada 2. Kalau yang project kecil ya, kalau project besar mungkin saya belum pernah banget. Tapi kalau yang sedang itu sama sih, back end-nya 2, front end-nya 2. Gitu. Tapi ada tambahan desainer sendiri khusus gitu. Gitu sih. Oh, lain desainer sendiri ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Wiranti. Kalau kita mau jadi developer program Java Tools, yang dipergunakan apa saja ya selain JDK? Apa ya, biasanya itu banyak diinstal Java itu sebenarnya, makanya saya kurang suka sebenarnya. Kalau nggak salah JDK, apa ya, Java banyak gitu. Sebenarnya Payada itu lebih tahu daripada saya. Kalau Java ya, mungkin nanyanya ke Payada. Gimana Pak Yada, ada mau gitu, ditambah? Mas Adi. Ya, Payada lebih tahu Java ya. Kalau Java memang banyak sih, seperti yang Ian tadi bilang ya. Ada JDK. Kalau misalnya mau yang lebih gampang, misalnya aja NetBeans. Kalau teman-teman peserta ingin coba belajar bahasa pemrograman Java, download aja NetBeans, itu gratis. Nanti install, itu udah otomatis dependensinya ikut. Kayak misalnya library tertentu biasanya disertakan. Jadi buat pemula, NetBeans itu udah lumayan lah untuk belajar Java. Oke deh, terima kasih Pak Yada. Ini ada pertanyaan dari Aditya berikutnya. Abang belajar pemrograman dari sumber mana aja ya? Kalau online kira-kira di mana? Kalau offline kira-kira bukunya apa? Dulu sih kalau yang buku itu kan saya dapatnya dari NIT di kuliah saya, terus di perpustakaan UI itu banyak sebenarnya. Saya juga udah lupa ya nama judul bukunya apa aja itu. Cuman kalau yang dari online itu banyak. Bisa sumber dari YouTube. Itu yang paling enak itu dari YouTube. Kita tontonin orang ngoding, terus kita ibarat copy paste gitu, udah berhasil, kita edit, terus kita menguasai itu gitu. Bisa dimodif-modif, itu enak banget. Sedangkan kalau referensi untuk
online itu ada di tutorial points. Di situ banyak banget dari segala macam bahasa itu ada tutorial point. tutorialpoint.com. Teman-teman bisa dibuka di sana. Banyak banget di sana codingan, tinggal pilih mau ada Golang, Java, PHP, banyak di sana. Gitu. Oke, kira-kira untuk ada nggak tips and triknya kira-kira untuk yang baru nih, yang baru-baru lulus ataupun yang baru mau masuk ke program studi teknik informatika, kira-kira gimana sih untuk belajar awalnya nih pemrograman? Saya kan banyak yang anak-anak SMA, SMK kan memang sama sekali mungkin belum tahu tuh tentang pemrograman. Tipsnya itu kalau pertama sih belajar ini aja yang basic pemrograman yang lebih mudah gitu kan. Terus sama kayak sehari kita gitu. Mau tidur itu harus gimana gitu. Misalkan buka pintu dulu, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba masuk kan. Terus kita tiduran dulu, merem. Jadi ada step by step yang harus diikutin gitu kan. Kita harus ngerti itu gitu. Proses yang berurutan. Gitu. Nanti baru kita kenal sama bahasa pemrograman. Pemrograman sendiri itu dia berurut sequence kalau bahasa Inggrisnya ya, berurut dari 1 sampai ke terakhir. Jadi kalau kita tulis codingan itu, kalau misalkan kita jalanin program itu dari awal sampai akhir, dari baris pertama, dari sintak pertama sampai sintak terakhir itu harus diperhatikan gitu. Makanya kita harus belajar namanya algoritma dulu, baru ke pemrograman. Biasanya awalnya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mengapa API atau web service sangat penting digunakan oleh industri? Kenapa? Kurang ini? Mengapa API Mas atau Adi, web bisa service diulangin? sangat penting digunakan oleh industri? Karena untuk alat komunikasi antar aplikasi, jadi kalau misalkan kita buat aplikasi mobile gitu, kan sekarang kan zamannya internet ya, semuanya internet of things. Jadi mau bayar Tokopedia juga harus connect internet kan. Nah, web API itu kan basisnya itu di protokol web HTTP yang bisa diakses oleh browser. Nah, di aplikasi yang lain itu connect-nya ke kita gitu, ke API. Jadi sangat-sangat dibutuhkan. Kalau tanpa API, mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau offline dia kurang berguna gitu. Soalnya kan sekarang zamannya online semua. Oke deh. Ini ada yang bertanya nih terkait dengan bisnis. Apakah di bidang teknik informatika bisa menjalankan bisnis? Oh, bisa banget. Tapi ya kalau kita mau usaha dengan bidang IT sebenarnya banyak. Yang sulitnya itu adalah bagian promosi, periklanan. Itu yang sangat-sangat sulit dan membutuhkan biaya besar. Tapi mungkin bisa diakalin dengan cara-cara yang praktis gitu. Pakai influencer misalkan kan murah itu ya. Yeah. Kayak orang-orang yang udah follower sosial medianya, followernya udah banyak, dari mulut ke mulut mungkin bisa gitu. Cuman memang kalau bisnis itu kendalanya itu di hal promosi.
Oke deh. Ini kebetulan berkaitan dengan bisnis nih. Mungkin saya juga bisa sampaikan meminta Pak Yada ya untuk menyampaikan terkait dengan kira-kira kaitannya dengan bidang teknik informatika nih Pak. Kira-kira gimana nih Pak? Oh iya, Pak Ade. Jadi memang pertanyaannya menarik ya, apakah bidang informatika ini bisa menjalankan bisnis? Seperti tadi yang dibilang sama Ian itu, 90% benar ya, bahwasanya memang sekarang ini, di era teknologi saat ini, yang menjadi core bisnis itu bahkan adalah IT ya. Banyak yang sudah kita gunakan di keseharian kita ya, seperti aplikasi Tokopedia, aplikasi Gojek, ya aplikasi, termasuk aplikasi Zoom ini juga bisnis ya. Jadi memang kalau teman-teman ingin menggunakan Zoom dan ingin menyelenggarakan webinar di mana pesertanya itu bisa menampung banyak orang gitu ya, itu kita sebagai yang menggunakan Zoom ini harus berbayar begitu, yang menyelenggarakan maksudnya. Nah itu juga sudah bagian daripada bisnis gitu ya. Nah, memang kalau bicara bisnis ini melihat kebutuhan manusia. Sekarang kebutuhan manusia di era teknologi saat ini itu seperti apa? Oh, kita butuh kemudahan untuk membeli makanan tanpa harus repot keluar rumah. Nah, itu sudah ada GoFood. Oh, kita butuh belanja ke Tanah Abang, tapi kita nggak perlu ke Tanah Abang. Nah, kita bisa lihat tokonya di Tokopedia, seperti itu. Nah, nanti tergantung teman-teman kalau melihat ada kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, ya di mana itu juga dialami oleh banyak orang, itu bisa diangkat menjadi sebuah bisnis. Seperti Zoom ini ya, Google Meet juga ya, seperti itu. Saat dulu mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu belum menjadi kebutuhan orang gitu, karena biasanya yang butuh itu hanya pelaku industri ya, para pebisnis gitu ya. Tapi sekarang malah kita orang biasa pun butuh gitu ya, untuk belajar gitu ya, untuk bertemu dengan teman di sekolah gitu ya. Karena era pandemi seperti ini, maka Zoom ini jadi bisnis. Nah, kita nggak tahu nanti ke depan apakah ada kebutuhan-kebutuhan keseharian di lingkungan kita ya, yang juga dialami oleh orang banyak. Nah, teman-teman nanti bisa tangkap itu sebagai sebuah bisnis dan aplikasikan menggunakan IT, apakah itu web atau aplikasi desktop atau mobile gitu ya. Begitu Pak Ade. Oke Pak. Ini kebetulan nih Pak sekalian ada yang bertanya nih Pak Alfariki terkait dengan perbedaan teknik informatika dan sistem informasi ini Pak. Kebetulan kan di universitas kita juga ada nih dua prodi ini. Oh iya, emang secara rumpun keilmuan itu sama ya, TI dan SI itu berangkat dari ilmu komputer ya, namun perbedaannya lebih kepada jenis atau bidang aplikasi yang dibuat. Jadi kalau untuk SI, itu biasanya membuat aplikasi di internal sebuah perusahaan. Sebagai contoh, misalnya di Universitas Geologi ini, perkuliahan kita sehari-hari itu menggunakan absen aplikasi gitu ya. Jadi nanti guru, dosen atau wali kelas itu akan mengabsen mahasiswanya itu menggunakan aplikasi. Aplikasi yang dibuat itu biasanya oleh orang-orang yang mengambil di sistem informasi. Tapi kalau misalnya lebih kepada contoh ya, jaringan komputernya misalnya. Jadi bagaimana sebuah gedung ya, sebuah kantor atau sebuah kampus, sebuah sekolah ingin aplikasinya terkoneksi satu sama lainnya. Lalu aplikasinya dapat berjalan di dalam jaringan komputer. Misalnya saya dari ruang dosen bisa memantau mahasiswa saya yang ada di kantin misalnya gitu. Nah, itu sudah masuk ranah teknik informatika. Contoh lain di teknik informatika adalah yang saat ini sedang booming itu di bidang data scientist. Jadi kalau teman-teman pernah buka Tokopedia, lalu cari sepatu misalnya gitu ya. Nah, kemudian berapa jam kemudian atau besokan harinya kalian buka Facebook atau buka IG, lalu akan tampil ikon-ikon sepatu. Nah, padahal kalian tidak buka IG dan Facebook pada saat nyari sepatu itu. Yang dibuka adalah Tokopedia. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Itu menggunakan sistem data science. Jadi bagaimana si IG dan FB itu
mempelajari ketika kalian itu membuka Tokopedia. Nah, itu bidangnya di informatika, ya, di data science. Jadi memang di SI dan TI ini berbeda, namun perbedaannya itu lebih kepada aplikasi dibuat untuk apa. Nah, kalau tadi SI dibuat untuk sebuah internal perusahaan, internal kantor gitu ya. Tapi kalau TI itu jadi lebih luas. Dia bisa untuk data scientist, dia bisa untuk jaringan komputer juga. Bahkan teknologi telekomunikasi juga itu backbone service-nya pakai IT, pakai TI, teknik informatika. Kayak misalnya kita lagi WhatsApp-an gitu ya. Ketika kita WhatsApp-an itu kan data kita masuk lewat jaringan telekomunikasi. Ya. Nah, itu bagaimana pengelolaan lalu lintas datanya. Nah, itu dipelajari teknik informatika. Gitu. Begitu Pak Ade. Ya. Mungkin bisa di-sharing juga Pak. Mungkin banyak peserta yang melihat kan banyak uni punya teknik informatika ini juga gitu. Mungkin apa sih pembedanya TI di kita dengan TI yang lain? Ya, jadi memang di Indonesia ini ada 4.200 universitas ya, PTS dan PTN, dan untuk bidang ilmu komputer itu ada sekitar 1.000 kampus, dan untuk bidang teknik informatika itu ada sekitar 800 kampus gitu ya. Dan alhamdulillah prodi TI ini dari 800 kampus itu peringkat ke 155 Pak, di mana memang punya ciri khas yang membedakan dengan prodi TI dari kampus lain. Kalau di kita itu mengusung 3 sub keilmuan atau 3 konsentrasi. Yang pertama adalah di bidang augmented reality, yang kedua di bidang Internet of Things, yang ketiga di bidang artificial intelligence. Nah, memang ketiga bidang ini sekarang sedang hype ya, sedang banyak dibutuhkan di industri ya. Kalau augmented reality itu adalah bagian dari aplikasi multimedia ya, dimana kalau kalian melihat iklan di YouTube, melihat iklan di FB, di IG yang ada multimedianya gitu, yang ya itu terkomputerisasi menggunakan sistem augmented reality gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya kalian main ke museum di Taman Mini, itu beberapa alat peraga itu menggunakan teknologi augmented reality ya. Itu bagaimana sebuah realitas yang ada di kita ya, itu bisa ditanamkan objek-objek digital. Nah, mungkin yang paling gampang contohnya itu kayak Pokemon Go. Nah, kalau yang sering main Pokemon Go, itu juga bagian dari teknologi augmented reality. Kalau di Singapura sendiri sekarang sedang dikembangin augmented reality itu untuk berbagai macam bisnis, seperti untuk properti ya, iklan properti di sana itu sudah menggunakan augmented reality. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau belanja, beli lemari gitu ya, kita nggak perlu datang ke Informa, nggak perlu datang ke S Hardware. Nanti dengan aplikasi itu kita bisa mensimulasikan lemarinya seperti apa modelnya, lalu kita bisa lihat di rumah kita nanti cocoknya dipasang di mana. Nah, itu menggunakan teknologi augmented reality. Kalau Internet of Things tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber, itu memang bagaimana berbagai macam aplikasi atau objek itu bisa saling terhubung melalui internet. Tadi contohnya pembayaran. Biasanya kita kalau bayar itu ke teller, ke kasir gitu ya, ke ATM. Nah, sekarang kita bisa aja menggunakan GoPay, menggunakan OVO gitu ya. Yang semua itu serba digital gitu dan saling terkoneksi. Itu Internet of Things. Kalau untuk artificial intelligence ini yang lebih sangat laku sekarang ya. Jadi kalau kalian buka JobStreet.db ya, itu banyak lowongan di bidang artificial intelligence. Salah satunya adalah untuk menganalisis data pola konsumen ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti misalnya bekerja di perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, itu sangat dibutuhkan orang-orang yang bisa mengolah data pola konsumen. Misalnya, Pak Yada ini orangnya tinggal di Bekasi, gitu ya. Kalau buka Shopee biasanya beli sepatu, gitu. Nah, nanti itu akan dianalisis oleh tim data science-nya Lazada. Untuk di daerah Bekasi, yang suka beli sepatu itu di daerah mana? Yang paling banyak di Jatiwaringin, misalnya gitu. Nah, itu ada salah satu aplikasi menggunakan artificial intelligence. Jadi memang kita tuh mengusung 3 konsentrasi, yaitu augmented reality, Internet of Things, dan artificial intelligence. Begitu Pak Ade.
Oke deh, terima kasih Pak udah memberikan ini ya pembanding ya antara TI yang satu di Uni sama Uni yang lain ya. Oke deh, kita kembali lagi ke narasumber kita nih. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Em, ini ada pertanyaan dari Muhammad Febrian. Eh, Kalau kita buat website sederhana, landing page, mending pakai framework CS seperti Bulma atau Bootstrap? Kalau simple banget, mendingan pakai Bootstrap. Tapi kalau emang buat ke klien, ke banyak orang gitu, websitenya bisa dikunjungi banyak orang, mending pakai Bulma. Itu udah bagus banget. Seperti itu. Bulma Oke. bagus kok. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, dari Alfariki. Bedanya ilmu data science sama machine learning apa ya? Kalau data science itu lebih kepada analisisnya ya, analisis data-data yang ada nih, misalkan kita punya data banyak gitu, analisis kata apa yang seperti kata Pak Yada bilang, kalau kita belanja sepatu, ntar tiba-tiba di home kita ada kaos kaki misalkan gitu, itu namanya bisa mengkaitkan sesuatu kesamaan gitu. Jadi lebih ke analisis. Sedangkan machine learning itu lebih ke ini, apa ya istilahnya? Lebih apa yang saya lupa? Tentang ini ya, cara mengolah datanya, mengambil datanya, miningnya gitu. Terus dia pakai algoritma apa gitu. Dia pakai eh, metode apa gitu. Lebih kemana ya? Metodenya gitu, ibarat gitu. Cara mengambilnya, cara cara nge-displaynya, cara mengolahnya gitu. Kalau data scientist itu lebih ke analisis, cara mengkaitkan antara data ini dan data ini gitu, seperti itu. Oke deh, terima kasih Mas. Ada tambahan, machine learning itu biasanya diproses sama si artificial intelligence-nya gitu. Kita buat script buat yang bisa baca data itu, yang mengolah data itu gitu. Jadi bukan manusia. Kalau data scientist itu bisa manusia, bisa bot juga gitu. Oke deh. Ya mungkin demikian ya hari ini seminar terkait dengan IT Talks Series ya. Terima kasih kepada Mas Muhammad Nurdiansyah ya sebagai pemateri kita hari ini atas sharing ilmunya, sharing pengalamannya ya. Mudah-mudahan sharing yang telah diberikan memberikan manfaat kepada kita semua ya, khususnya kepada teman-teman SMA, SMK yang akan melanjutkan ke kuliah ya di universitas. Terus saya mengingatkan kembali ya, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran acara hari ini, ya, IT Talk Series kelima ini. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi akun Facebook kami, Instagram, ya, website, dan juga YouTube kami. Ya. Kami juga dari Universitas Teknologi, ya, khususnya di Prodi Teknik Informatika, juga sering sharing ya pengetahuan-pengetahuan di sosial media kami. Ya, jadi silakan untuk follow, like, dan subscribe juga. Demikian seminar hari ini, seminar online hari ini. Insya Allah minggu depan kita masih ada seminar lagi ya dengan pemateri yang berbeda lagi. Jadi untuk info lebih lanjutnya bisa melihat di akun sosial media kami. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Mudah-mudahan banyak ilmu dan manfaat yang diperoleh juga dari peserta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.